berdiri di depan sebuah bangunan kuno yang megah banget, apa yang sebenarnya lebih bikin kita takjub? Cerita legendaris di baliknya, atau kejeniusan teknik yang bikin bangunan itu tetap berdiri sampai sekarang? Nah, ini yang seru buat kita kulik. Kali ini kita akan coba lihat dua sisi dari setiap keajaiban kuno. Ini semacam pertarungan epik antara mitos dan metode, antara kekuatan keyakinan dan puncak kecerdasan manusia. Oke, pertama-tama kita coba cari tahu dulu kenapanya. Apa sih yang mendorong sebuah peradaban untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil? Jawabannya sering banget, bukan soal teknologi, tapi soal dorongan spiritual dan keyakinan yang luar biasa. Ambil contoh Candi Borobudur deh. Ini tuh bukan sekedar tumpukan batu loh. Ini lebih kayak buku pelajaran spiritual raksasa yang dipahat. Bagian dasarnya, Kamadhatu, itu dunia nafsu. Terus, waktu kita naik ke Rupadatu, kita mulai ninggalin urusan duniawi. Dan puncaknya, Arupadatu, itu adalah alam pencerahan atau nirwana. Jadi setiap langkah kita naik ke candi ini sebenarnya adalah perjalanan spiritual yang diwujudkan dalam arsitektur. Pola yang sama kita temuin juga di Mesir. Piramida itu bukan cuma makam mewah. Buat mereka, ini adalah tangga ke surga. Sebuah mesin spiritual yang dirancang khusus untuk meluncurkan jiwa Firaun ke kehidupan setelah mati. Jadi intinya apa? Ya, keabadian. Sekarang kita terbang tinggi ke puncak Andes. Di sana ada Machu Picchu. Lokasinya yang ekstrim ini bukan kebetulan loh. Ini adalah titik suci yang sengaja dipilih biar lebih dekat sama langit. Semacam gerbang buat berkomunikasi sama Dewa Matahari, Inti. Batu Intihuatana di tengah-tengahnya itu jadi kayak jangkar yang nyambungin dunia mereka ke alam para dewa. Tentu aja, keyakinan yang kuat butuh metode yang brilian buat mewujudkannya. Nah, sekarang kita geser dari kenapa ke bagaimana. Siap-siap dibuat kagum sama kejeniusan para insinyur zaman dulu. Tembok besar Cina. Panjangnya lebih dari 8.800 km. Sulit banget ngebayanginnya. Itu sama aja kayak kita bangun tembok dari Jakarta sampai ke Jordania. Ini nunjukin ambisi dan pengerahan tenaga yang benar-benar nggak main-main. Semuanya demi melindungi kekaisaran. Tapi jangan kira tembok besar ini dibangun sekali jadi ya. Ini proyek super panjang lintas dinasti. Coba lihat deh perkembangannya. Awalnya dari bahan sederhana kayak tanah sama kayu. Terus jadi lebih kuat pakai tanah dan kerikil. Puncaknya itu pas zaman dinasti Ming. Mereka bahkan bikin semacam beton super kuno dari batu bata dan adukan beras ketan. Ini inovasi yang terus berjalan selama ratusan tahun. Kita balik lagi ke Mesir yuk. Hebatnya piramida itu bukan cuma ukurannya, tapi presisinya. Bangunan raksasa ini bisa selaras banget sama 4 arah mata angin utama. Ini bukan kebetulan atau hoki loh, ini bukti kalau mereka punya pemahaman yang dalam banget soal astronomi dan matematika. Sesuatu yang canggih banget untuk zaman itu. Nah, kalau ngomongin soal jenius, bangsa Inca di Machu Picchu ini juaranya. Buat bangun kota di atas gunung, mereka bikin teras-teras pertanian, buat cegah erosi, sistem drainase canggih buat ngatasin hujan deras, dan yang paling gila, teknik Ashlar. Nyusun batu-batu raksasa dengan pas banget tanpa perekat sama sekali sampai bangunannya tahan gempa. Mereka itu gak melawan alam, tapi justru membangun selaras dengannya. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang paling pas buat tema kita. Satu-satunya keajaiban dunia yang ceritanya detail banget, tapi wujud fisiknya gak pernah ditemukan sama sekali. Ceritanya tuh romantis banget. Jadi, Raja Nebukadnezar II membangun taman yang spektakuler ini buat istrinya, Amitis, yang kangen sama kampung halaman yang hijau dan bergunung-gunung. Coba bayangin, sebuah gunung buatan yang penuh tanaman eksotis di tengah kota Babilonia yang tandus. Nah, disinilah legenda sama kenyataan mulai bertabrakan. Penulis-penulis kuno menggambarkannya dengan sangat detail. Tapi, para arkeolog udah gali-gali di Babilonia dan gak nemuin apa-apa. Lebih anehnya lagi, catatan orang Babilonia sendiri gak ada satupun yang nyebutin taman ini. Jadi, pertanyaannya masih sama. Apakah ini keajaiban teknik yang udah hilang di telan waktu, atau cuma sekedar legenda yang indah? Jadi, setelah kita lihat dari dua sisi ini, apa dong kesimpulannya? Apa sebenarnya warisan abadi dari bangunan-bangunan luar biasa ini? Inilah intinya. Keajaiban yang sesungguhnya itu bukan soal milih antara mitos atau metode, tapi justru saat kita sadar bahwa keduanya itu menyatu.
keyakinan spiritual yang membara jadi bensinnya, dan kecerdasan manusia yang luar biasa jadi mesin untuk mewujudkan semuanya. Dan kalau kita balik lagi ke Borobudur, warisan sejatinya itu bukan batunya, tapi nilai-nilainya. Borobudur mewariskan kebijaksanaan di setiap reliefnya, kedamaian dalam desainnya, dan harmoni dengan alam sekitarnya. Nah, itulah warisan yang gak akan pernah bisa runtuh. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Ribuan tahun dari sekarang, kira-kira apa ya yang bakal jadi piramida atau Borobudur dari zaman kita? Karya monumental apa yang lagi kita bangun hari ini, yang didorong oleh keyakinan kita dan diwujudkan oleh teknologi kita, yang bakal jadi warisan abadi buat masa